Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rahayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang beraktivitas mendapat rezeki yang diharapkan. Amin. Baru viral dan menghebohkan dunia maya, yaitu suatu video TikTok yang diduga adalah pejabat-pejabat di Batubara sana itu mengarahkan dukungannya ke 02. Nah, Bawaslu dalami dugaan pejabat Batubara dukung Prabowo Gibran ya, di Sumatera Utara atau Sumut. Dan Bawaslu sendiri telah menerima laporan terkait dugaan kong kali kong pejabat di Batubara untuk memenangkan paslon 02 Prabowo Gibran. Saat ini data-data masih ditelusuri. Rekaman suara beredar di media sosial TikTok itu juga berisi percakapan antara Bupati Batubara, Dandim dan Kajati. Mereka merencanakan mengerahkan perangkat desa mendukung paslon 02. Isi suara rekamannya itu berbunyi yaitu, ya tambah-tambahlah untuk kepala desa. Ini langsung saja kita arahkan ke 02. Judul yang pertama, tidak ada cerita lain, tidak ada alasan apapun menangkan 02 di desa masing-masing. Nah itu rekamannya video yang beredar. Nah, jadi Bawaslu belum bisa memastikan siapa pemilik suara itu saat ini. Nah, pihak yang masih menyelidiki yaitu Ketua Bawaslu Sumatera Utara Aswin Diapari menegaskan pihaknya belum bisa menyimpulkan kebenaran dari rekaman tersebut. Semua akan diperiksa secara seksama dalam video. Selain audio, ada foto 3 orang yang disebutkan di atas. Menurut Bawaslu perlu dikaji yang hati-hati dalam menelusuri laporan ini. Bawaslu Batubara yang diketuai Muhammad Amin ini juga mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman dalam rapat di Bawaslu nanti. Yang melaporkan hasil tersebut ke Bawaslu ya. Jadi ini adalah laporan yang harus kita tindak lanjuti ya. Bawaslu akan bekerja secara baik dan transparan ya. Itu dari bahasa Ketua Bawaslu sendiri ya. Nah, di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tentunya akan tetap menunggu hasil dari penyelidikan dan pendalaman dari Bawaslu, pengawasan kepada Bawaslu untuk tetap kita pantau dan awasi. Bahkan pegiat media sosial Denny Siregar juga ikut memantau peristiwa ini secara tidak langsung, membongkar kedok kubu 02 yang memang ingin berkuasa tapi dengan cara-cara yang kotor, yang memanfaatkan aparatur sipil negara untuk mendulang dukungan secara terselubung. Nah, ini masih dugaan tapi perlu kita semua ikut menjaga dan mengawasi. Karena dugaannya itu mengarah ke sana, maka ini Bawaslu Sumatera Utara betul-betul harus transparan dalam hal suara video ini. Karena ini sudah beredar dan orang punya persepsi masing-masing. Jadi hal ini ya, ini sangat mencoreng demokrasi ya. Jadi sekarang ini sudahlah jangan bodohi rakyat. Karena masyarakat sudah mulai muak dengan drama-drama yang mengangkat netralitas aparat. Namun nyatanya nol besar, tak ada yang bisa dipercaya. Baik dari penegak hukum sampai dengan aparatur negara. Netralitasan mereka bagikan sebuah formalitas belaka melihat kejadian seperti ini. Ya. Ini membuat kita teringat dengan istilah loyalitas ya. Di era Soeharto
di mana semua pegawai PNS, karyawan BUMN, aparatur desa dan lain-lain harus ya menyalurkan aspirasi politiknya pada Golkar dan tak akan mentolerir anggota yang memilih selain Golkar. Ngeri memang ya saat itu, karena terkesan membekuk suara rakyat hanya demi kepentingan kelompok. Dan sialnya bahwa seperti saat ini kembali menguat, di mana alat-alat negara yang diarahkan untuk mendukung salah satu kandidat capres-cawapres. Apakah mereka para pejabat batubara tidak sadar jika apa yang sudah dilakukan itu bisa mendatangkan petaka baginya? Karena langkah mereka bisa berakibat pidana maksimal 1 tahun serta denda beberapa juta ya. Parahnya lagi jika sanksi administratif dilaksanakan, maka jalan terakhir diberhentikan sementara dan dilanjutkan dengan pemberhentian seperti itu. Kesimpulannya, sudah seyogyanya para pejabat itu menjaga netralitas itu. Jangan pernah sekali-sekali ikut terlibat dalam urusan pemilu. Apalagi hal ini berpeluang mencoreng sistem demokrasi Indonesia. Jadikan pemilu ke depan itu riang gembira, penuh sukacita serta berlandaskan asas jujur dan adil. Saya sendiri tidak habis pikir ya, kenapa zaman sekarang masih ada yang mau memakai cara jadul seperti ini. Cara ini sangat-sangatlah kuno. Tujuannya memang untuk mempropaganda, untuk menggiring opini, tapi terlalu amatir dan gampang terbongkar. Dan untuk Bawaslu ya, saya tidak terlalu berharap lebih ya. Mereka pasti akan bikin pernyataan atau kegiatan yang mana transparansi harus ditunggu. Nah ini betul-betul untuk Bawaslu harus fair ya, karena berkecamuk di mana-mana ini sampai saat ini belum ada yang tindak tegas Bawaslu. Dari kejadian Gibran mengumpulkan kepala desa 2 kali, informasi selanjutnya juga belum ada ya. Dari capres nomor 02 yang memaki-maki dengan bahasa kasar juga belum ada tindakan lanjutnya. Jadi untuk Bawaslu, tunjukkanlah taringmu ya. Tunjukkan taringmu dan berjalanlah sesuai dengan rel dan job yang Anda sebagai disumpah dan janji. Urusannya bukan di dunia tapi di akhirat juga ya. Pesan untuk para Bawaslu, bertindaklah sesuai dengan jalur yang telah ditentukan. Terima kasih. Merdeka.